Ketemu lagi di Karsa, kawan berbagi cipta dan rasa. Gak kerasa sekarang kita udah sampai di edisi yang ke-10. Jadi di edisi kali ini kita bakal ngobrol dengan seorang penggiat seni tari. Dia adalah inisiator dari Paradance yang sudah didirikan dari tahun 2015. Dia juga pernah terlibat menjadi salah satu kurator dalam acara Indonesian Dance Festival sejak tahun 2016. Dan masih banyak kegiatan berkesenian lagi yang bakal kita ulik pada edisi kali ini. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita ngobrol bareng Mbak Nia Agustina. Halo Mbak Nia, apa kabar? Baik, Lagi sibuk apa ini? sekarang sibuk ngapain ya? Sibuk aja. Tapi tetap produktif ya? Insya Allah. Oke, nah ini kan Mbak Nia ini adalah inisiator dari Paradance gitu. Ya, kita tuh aku pengen mengulik, pengen tahu spirit atau latar belakang apa sih yang mendorong Mbak Nia untuk meng-create event ini kan? Yang kita tahu Mbak Nia ini kan latar belakangnya lulusan matematika gitu, terus bisa sampai ke situ gitu. Oke, jadi mungkin perkenalan dulu ya. Namaku Nia Agustina. Benar, aku salah satu inisiator Paradance, yang satunya lagi suamiku. Oke. Mas Ahmad Jalidu. Jadi kami membuat Paradance itu berdua gitu. Nah, waktu itu tahun 2015 kami memulai inisiatif Paradance tersebut gitu. Nah, tapi sebenarnya aku sendiri sudah berkegiatan di tari itu sejak lama gitu. Maksudnya dari aku kecil tuh sudah gitu loh, sudah nari dari kecil. Terus habis itu waktu aku kuliah S1 dan di Jogja, akhirnya aku masuk ke sanggar-sanggar, dan di sanalah aku ketemu teman-teman dari ISI Yogyakarta, dari UNY gitu. Waktu itu di sanggarnya Pak Didi Minitowo, Natya Laksita, kemudian di Pujo Kusuman, sama di Dalam Kaneman. Nah, dari sana kemudian akhirnya terpetakan gitu, ada kebutuhan tempat presentasi untuk koreografer yang masih proses belajar membuat karya tari gitu. Butuh space ya Mbak? Iya, dan waktu itu kebetulan aku kan juga setelah dari sanggar-sanggar itu ada keinginan juga ya untuk membuat koreografi sendiri gitu. Akhirnya curhat-curhat sama suamiku yang dulu waktu itu masih jadi pacarku. Terus akhirnya kenapa kita nggak bikin sendiri, tapi kamu mengajak beberapa teman. Jadi satu orang nanti berkarya 5 menit, 6 menit kayak gitu. Mungkin sekitar 5 orang. Akhirnya aku ngumpulin 5 orang teman waktu itu di tahun 2015. Terus akhirnya terjadilah Paradance yang pertama gitu. Jadi satu orang membuat karya 6 menit, terus presentasi aja, terus kita ya mengundang penonton lewat sosial media aja gitu. Jadi ya setelah 2015 dan Paradance 1 terjadi gitu, itu akhirnya ada beberapa teman yang kapan lagi Paradance 2 dan seterusnya gitu. Jadi secara organik aja gitu terjadinya. Akhirnya ya udah, kami berdua, saya dan suami, akhirnya ya udahlah ini aja, bikin aja Paradance kedua gitu. Dan kami buatlah Paradance kedua, dan akhirnya kita putuskan 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali, dan sekarang sampai ke 27 ya kalau nggak salah ya? Sampai ke 27, jadi namanya Paradance Festival Mini Gerak dan Tari gitu. Oke, jadi di situ di Paradance itu kayak space buat para koreografer muda untuk present karya mereka gitu. Nah, itu kan dari yang pertama sampai sekarang kan mulai banyak yang minat, mulai banyak yang pengen join di acara itu gitu. Itu berarti Mbak Nia sendiri yang menseleksi koreografer itu? Ya, dulu awalnya 2015 sampai 2017 awal itu kita nggak pakai proses seleksi, cuman teman-teman aja gitu. Tapi lama-lama ada kebutuhan itu seleksi karena banyak banget dari nggak dari Jogja doang yang meminta gitu. Akhirnya kita buka lah open call gitu. Tapi kita milihnya juga nggak selalu karena karyanya bagus banget atau gimana gitu, enggak. Tapi lebih kepada keberagamannya aja, misalnya keberagaman bentuk karya, keberagaman potensi koreografernya, kemudian keberagaman wilayahnya gitu. Jadi nggak selalu berdasarkan oh ini karyanya udah paling bagus gitu, enggak sih.
kan paling bagus atau enggak itu juga apa namanya, kita bisa cek dari banyak hal ya. Kita bisa analisis gitu dari banyak hal gitu. Oke. Jadi memang seleksinya nggak sekedar oke ini deket atau ini karyanya bagus, tapi banyak hal-hal lain. Iya, jadi lebih ke keberagamannya, karena kita pengennya memfasilitasi teman-teman yang memang sedang belajar untuk membuat karya gitu. Dan butuh wadah untuk Iya, karena kita lihat sendiri misalnya kayak di Jogja gitu ya. Di Jogja aja kita punya 2 universitas yang punya jurusan tari, ya kan? Ada ISI, ada UNY kan pendidikan tari gitu. Nah, di 2 universitas ini setiap tahun tuh lulusannya berapa? Belum lagi anak-anak sanggar yang misalnya kayak aku gitu ya, belajarnya dulu di sanggar gitu. Nah, itu kalau kita lihat dari sekian ratus setiap tahunnya itu, setiap angkatannya itu berapa sih yang bisa punya kesempatan untuk mempresentasikan karyanya gitu kan. Jadi makanya Paradance juga hadir untuk itu gitu. Memang sudah banyak sekali festival di Jogja dan dengan konsep kuratorial yang lebih lebih strict gitu ya, lebih rigid gitu. Tapi space yang semacam itu, yang semacam Paradance ini masih belum banyak gitu. Jadi makanya kita lihat ada kebutuhan itu. Mbak Nia, ini aku ingin tahu dong gimana sih proses Mbak Nia mengkurasi nih para koreografer ini ya. Jadi kan memang Paradance itu kalau misalnya sekali Paradance kan kita paling 5 sampai 7 lah, 5 sampai 7 penampil. Biasanya yang selama kita buka open call itu yang mendaftar itu pasti lebih dari 20, 30 kayak gitu ya, lumayan banyak dan dari beberapa wilayah di Indonesia juga sebenarnya gitu. Misalnya kita ambil contoh aja di Paradance 25 dari yang ini ya, dari yang sini sampai Diskrimen ini. Nah, gimana kita milihnya gitu? Pertama tuh kita lihat dari itu tadi keberagaman wilayahnya dulu. Misalnya ini kan Ahmad Susantri ini memang dia dari Yogyakarta. Dia kuliah di Yogyakarta, di ISI Yogyakarta. Tapi dia asli dari Liwa, Lampung Timur ya. Dan memang dia pada saat itu dia berencana untuk pulang ke Liwa. Terus kemudian berarti kita bisa beranggapan dia orang Lampung dan akan kembali ke Lampung kan gitu. Jadi kita memilih dia karena itu pertama. Juga karena di antara yang lain dia punya perjalanan di tari yang lebih panjang dari yang lain gitu. Jadi di sini tuh juga ada keberagaman kayak perjalanan di tari seberapa lama kayak gitu. Jadi nggak cuma wilayah, terus ini ya. Tidak harus umur ya, tapi perjalanan di tarinya dalam berkarya. Gitu. Nah, kemudian ini Nyai Roro Dadak Purwo ini dia dari Jawa Timur. Gitu. Dia dari Universitas Malang dulunya. Kemudian Kaitan. Ini dari ISI Solo. Nah, si Theodora ini dia dulu seniman pasca terampil di PSBK. Nah, aslinya Maluku. Kemudian kita pilih juga selain karena dia asalnya dari Maluku, juga karena dia tidak berasal dari kampus seni tari gitu. Dia tidak belajar di secara spesifik jurusan tari secara spesifik dia tidak belajar di jurusan seni tari, tapi dia berkarya gitu. Nah, jadi kita sering mencampurkan seperti itu supaya juga saling melihat gitu loh, punya pengalaman saling menonton gitu. Kemudian si Panji ini dari Tegal tapi dia kuliah di ISI Solo. Kemudian Devintri ini dari ISI Jogja dan baru lulus gitu. Nah, kemudian selain dari wilayahnya, kita juga memilih ya tadi dari keberagaman perjalanan di tari gitu.
misalnya Susan ini dia sudah lebih lama di tari, tapi si Theodora ini dia masih baru. Oke. Gitu, masih baru di tari gitu, dalam berkarya, dalam hal berkarya ya. Mungkin dia menarinya sudah dia sejak kecil, tapi dalam hal berkarya dia masih baru gitu. Oke. Nah, kemudian keberagaman potensi karyanya gitu. Misalnya si Tema yang Susan diangkat ini lebih sebelum temanya lebih ke apa namanya, secara estetika karyanya gitu. Misalnya Susan ini dia memang lebih eksperimental gitu. Dia kadang ada tubuhnya itu tidak selalu terlihat seperti teknik tari gitu. Terus habis itu si Nyai Dadak Purwo ini dia lebih ke tari tradisi yang berbasis ritual kayak gitu. Kalau ini yang dance theater. Ya ini dan Theodora gitu dia lebih ke apa namanya, sama si Panji juga dia lebih ke ketubuhan yang modern gitu. Mungkin kita bisa lihat juga. Iya. Ini ini Theodora ya. Oke, loading. Ntar bisa di ini. Oke. Sudah. Sama gitu. Ini jadi kayak maksudnya aliran tari yang dia Estetikanya ya. Kan beda misalnya ini dengan Devintri ini amin sama. Jadi yang 3 ini dia lebih ke banyak ke teknik-teknik tari modern gitu ya. Oke. Jadi Oke. Ya. Ini berarti bisa dibilang ini apa ya Mbak? Ini modern atau kontemporer atau iya. Sebenarnya kalau teknik tarinya itu kita bisa bilang ini teknik tari modern ya. Karena sekarang tuh ada pergeseran sih sebenarnya, memang banyak yang masih bilang ini kontemporer gitu ya. Tapi juga kita melihat kontemporer atau tidak tuh sekarang ada pergeseran juga. Kalau kontemporer itu lebih ke bagaimana memproses sebuah karya berdasarkan wacananya. Oke. Berbasis wacana dan penelitian dari wacana tersebut gitu. Kalau sekarang ada pergeseran itu gitu, tapi ya sampai sekarang teman-teman juga masih menyebut ini tari kontemporer gitu. Oke. Terus kemudian itu yang model gitu misalnya yang Dadak Purwo tuh kayak gini, dia lebih Ritual itu ya? Ya berbasis ritual kayak gitu. Jadi kan ada keberagamannya tuh dari keseluruhan yang terpilih tuh nggak cuman satu gitu. Dan dari misalnya yang tadi apa namanya, misalnya yang tadi mereka pakai teknik tari modern kan juga ada yang dia berbasis sekolah dan tidak berbasis sekolah kayak gitu. Mempengaruhi hasilnya beda ya Mbak? Ya. Oke. Saya kayak gitu ya. Terus si Susan ini dia lebih eksperimental. Gitu. Oke, jadi pukul 06:05 waktu Indonesia Barat. Ratin menyapu halaman depanku. Misalnya nanti bisa dilihat sendiri juga sih. Jadi kan
nggak kayak yang tadi, beda ya. Yang beda, tadi beda. pakai komposisi, pakai teknik tari yang semacam itu, dia lebih banyak ada dialognya, Iya. tapi dia ada geraknya juga dan ada koreografinya juga gitu sebenarnya. Mix ya. Nah, Dramatik. selain itu juga kita milih dari keenam ini berdasarkan apa yang mereka ajukan ke Paradance gitu. Jadi kalau apa namanya, dari wacananya ya, si Devintri ini memang dia mengangkat soal perempuan. Oke. Kalau si Panji Pramayana misalnya, dia membicarakan tentang rebana yang ada di Tegal gitu. Dan wacananya itu menarik juga sih, apa namanya, apa yang dia diangkat temukan ya. gitu. Terus kemudian si Theo tentang sampah kayak gitu. Jadi memang secara wacana juga mereka beragam gitu. Jadi tadi dari keberagaman wilayahnya, dari keberagaman belakang. Ini Mbak apa? Perjalanan. ya perjalanan ditarinya seberapa lama, Iya. atau mereka dari apa namanya, institusi formal atau bukan kayak gitu. Kemudian juga dari estetikanya. estetika dan wacana karyanya kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya kan memang pengennya gitu karena pengennya beragam seperti itu supaya bisa saling menonton gitu. Iya. Dan bisa saling punya pengalaman gitu untuk melihat karya-karya yang lebih beragam gitu Iya, sih. iya. Oke, bahwa tari itu nggak cuma yang klasik, nggak tradisional, nggak. Jadi memang sangat Ada beragam ya, banget, Mbak. ya, dan masing-masing orang ini juga mereka akhirnya terlihat pemetaannya ke arah kerja mereka sekarang kemana gitu. oke, Misalnya oke. kayak Nyai Roro Dadak Purwo ini memang dia sampai sekarang masih di situ, tari di ritual kayak gitu, sejak dulu sampai sekarang gitu, dan mungkin dia akan terus di situ gitu. Jadi kelihatan kan trajektorinya arahnya ya. gitu Oke, ya. oke, oke. Jadi setiap ini setiap koreografer juga kita lihat dari pemetaan trajektori masing-masingnya gitu. Misalnya si Susan memang dia karyanya begitu, dan sampai sekarang Konsisten begitu ya. dia pulang ke Liwa, ketika dia mengajar di sanggar, kemudian membuat tari di sanggar bersama murid-muridnya gitu, juga modelnya seperti ini gitu. iya, Dia iya. memang punya passion di situ gitu misalnya. Emang itu karakternya mereka ya? Ya, kemudian ada yang memang berbasisnya aktivisme, mungkin dia akan terus di situ. Kita lihat potensi trajektorinya mereka ke depan juga gitu. Oke, oke. Itu ya. sih kayak gitu. Jadi memang banyak apa namanya yang dipertimbangkan Iya. gitu. Dan kadang-kadang memang kalau aku sih merasa kuratorial itu kadang-kadang tidak semata-mata berbasis data. Kadang juga berbasis apa namanya, apa yang energi yang kita terima ketika melihat koreografer Iya, itu iya, kan. iya. Terus ya, jadi kira-kira koreografer ini kayaknya dia kelihatan memang punya passion ke depan kayak gini, kayak gitu. Oke. Jadi kayak ada feeling juga ya? intuisi Iya, juga, benar-benar. ada intuisi main di situ gitu. oke, Memang oke. mungkin itu kayak absurd banget sih, kenapa nggak Iya, berbasis data semua? Tapi kadang intuisi setelah melihat trajektori itu intuisinya memang muncul gitu. Oke. Oh, koreografer ini memang cocok dia Iya. di festival yang begini. Jadi iya. aku juga mungkin bisa membantu mereka pada akhirnya gitu. Bantu Untuk step ke depannya. gitu. Oke. Jadi memang apa namanya, Jadi tidak perjalanannya berhenti. panjang. Oke, tidak Jadi- berhenti pentas, Mbak Nia masih bisa Ya, mendampingi mereka ya? beberapa di antara mereka Heeh. yang kira-kira aku merasa satu frekuensi secara apa ya? Ide? Secara ya ideologi berkarya gitu ya. Dan ideologi berkarya gitu. Ya biasanya aku dekati gitu. Oh, Terus jika memungkinkan ada platform yang lain ya, Kenapa enggak ya? mungkin akan aku temani ke sana kayak gitu kalau mereka mau. Jadi ya berbasisnya juga pertemanan akhirnya Iya. kan, setelah berteman dengan mereka terus kita saling ngobrol. Terus akhirnya mereka juga mungkin membutuhkan bantuan teman ngobrol untuk karya mereka kayak gitu. Akhirnya ya kita bekerja bersama gitu. Ya. Jadi nggak berhenti di sini aja sih sebenarnya kerjanya. Gitu. Ini para dari sini kan begini ya. Ini secara mandiri deh sama Mbak Nia dan suami gitu kan. Berarti itu awalnya dijalankan dengan biaya sendiri gitu ya. Iya nggak Mbak kan? Sampai sekarang. Oh iya. Makanya itu kan
kayak yang kita tahu kan kalau mau pentas tuh kan kita butuh apa ya istilahnya dananya tuh kan nggak sedikit gitu untuk bikin sebuah pertunjukan gitu. Nah itu gimana Mbak Nia dan suami itu mengelola atau menjaga spirit untuk oke nih ini harus jalan terus nih whatever it takes kan, maksudnya itu pasti bukan hal yang mudah untuk mempertahankan itu. Sebenarnya kan kita merasa beruntung juga sih, kayak suami kebetulan dia dekat dengan pengurus dulu Balai Budaya Samirono, tempat kita menjalankan paradance ya. Terus sekarang kita pindah di Balai Budaya Minomartani. Kebetulan suami sudah punya hubungan baik dengan mereka, sehingga untuk masalah tempat kita tinggal kerjasama aja dengan mereka gitu. Terus kemudian hal-hal lain misalnya kayak lighting kalau di Balai Budaya Minomartani udah ada ya. Terus teman-teman yang membantu juga mereka voluntary gitu. Jadi udah sebenarnya kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak banget gitu. Paling hanya untuk makan penampil, terus teman-teman yang membantu kayak gitu. Menurutku sih itu juga salah satu hal yang yang menguntungkan di Jogja, karena kita masih sangat kuat gotong royongnya ya, komunalnya tuh sangat kuat, komunitasnya sangat kuat gitu, dan kita mau saling bantu. Nah tapi kan itu juga ada timbal baliknya, berarti ketika misalnya Balai Budaya Minomartani butuh bantuan kita harus ada. Terus misalnya teman-teman yang bantu kita di paradance membutuhkan kita juga harus balik membantu mereka ya, kayak gitu aja gitu. Berbalik ya. Jadi memang secara dana tidak terlalu besar, makanya kenapa kita juga tidak perlu mencari dana apa Kayak dona juga untuk menjaga bukan idealisme, menjaga visi kita terhadap paradance sendiri. Karena kalau misalnya kita pakai dana dari mana itu pasti ada tawar-menawar soal bentuk, soal estetika festivalnya kayak gitu misalnya. Oke. Nah, terus sebelumnya mungkin boleh Mbak minum dulu. Ini kan kan paradance ini makin kesini kan udah banyak dapat spotlight gitu, sampai akhirnya Mbak Dia ini juga pernah terlibat menjadi kurator dalam acara Indonesian Dance Festival gitu. Nah, ini mungkin kita pengen tahu praktek kuratorial di seni tari itu gimana sih? Mungkin pada khususnya yang Mbak Nia terapkan di IDF. Kita kalau ngomongin kurator biasanya lebih familiar ke kurator seni rupa gitu. Terus kalau kuratorial di seni tari itu gimana gitu? Ya sebenarnya kalau di IDF sendiri dulu memang waktu pertama kali aku masuk itu diharapkan karena sebelumnya kan aku udah bikin paradance itu. Jadi memang harapan utamanya adalah membantu memetakan koreografer muda yang ada di Indonesia. Karena di IDF itu kan ada platform namanya Kampana. Dulu namanya Showcase terus diganti menjadi Kampana. Itu memang khusus untuk presentasi koreografer muda gitu. Nah, untuk mendapatkan di proses kuratorialnya kita sendiri juga memikirkan dari segi program kampananya sendiri. Ini tadinya misalnya kayak tadinya showcase yang dia hanya mengundang koreografer muda, kemudian pentas, kemudian kita evaluasi dan sepertinya kita butuh yang berbasis proses misalnya. Jadi akhirnya kita ubah ke Kampana dan basisnya menjadi proses baru presentasi gitu, tidak langsung mengundang koreografer muda dengan karya yang sudah jadi. Jadi misalnya kayak gitu. Mendampingi proses itu. Nah kami kan kalau di UDF itu kuratorialnya kolektif. Jadi kalau yang terakhir itu berempat, yang 2020 itu berempat. Ada Arkorens namanya dari Belgia, kemudian ada Linda Agnesia dari Cemeti, ada Rebecca Keiza dari Salihara dan saya. Nah masing-masing dari kami itu kan sudah punya latar belakang yang kemudian mempengaruhi kami dalam memilih ya. Nah, dan keberagaman ini kami manfaatkan gitu. Misalnya kalau Mbak Linda dia akan memilih lebih soal wacana karyanya, diskursus karyanya.
Kalau aku misalnya ya lebih memilih dari potensi koreografer mudanya karena aku udah apa ya, punya jarak yang dekat dengan pemetaan mereka misalnya kayak gitu. Kemudian prinsip yang lain, kalau di IDF sendiri kita memang kuratorialnya juga berbasis keberagaman juga sama sebenarnya. Karena kita kan di Indonesia banyak banget ya. Iya. Wilayahnya itu luas gitu Iya, dan cuma Jawa. sangat beragam ya, dengan potensi yang sangat beragam pula gitu. Kita nggak bisa samakan potensinya yang sama dalam artian timbangannya sama gitu. Nah, kalau di IDF kita melihat itu juga gitu. Jadi gimana caranya juga koreografer muda yang hadir di IDF itu bisa beragam dari beberapa wilayah, nggak cuman terpusat dari satu wilayah misalnya kayak gitu. Kemudian dari segi programnya kita juga lebih program yang intim. Kalau yang untuk koreografer muda ya program yang intim, yang lebih dekat dengan mereka juga kayak gitu. Dan kami menemani mereka juga, meskipun mereka juga boleh membawa misalnya dramaturg sendiri kayak gitu. Tapi dalam prosesnya kita juga bersinggungan dekat dengan mereka dan berkomunikasi dekat gitu. Oh, oke. Nah, ini kan Mbak Nia kan udah apa ya, berpengalaman dalam mendampingi banyak koreografer muda. Ini itu gimana sih Mbak karakter koreografer muda sekarang, kayak mungkin di sisi karyanya atau gimana, itu gimana? Iya sih. Dari yang udah Mbak Nia. Kalau aku sendiri sih melihat gini ya, koreografer muda, ya koreografer lah, nggak cuman muda ya. Itu mereka tuh punya potensinya mereka masing-masing dan mereka pasti punya panggilannya masing-masing gitu. Iya kan? Ada yang memang mereka lebih ke karya tradisi, ada yang misalnya memang mereka lebih ke eksperimental, kontemporer atau modern, atau karya kerakyatan, atau mungkin yang karya populer gitu. Dan semuanya itu menurutku setara aja gitu. Hanya saja kalau aku memang lebih berfokus pada koreografer-koreografer yang berkarya berdasarkan wacana gitu. Nah, yang mengangkat isu-isu gitu? Lebih ke ya mungkin nggak isu terkini juga, tapi lebih ke berbasis proses yang melewati kayak penelitian dulu kayak gitu. Yang konsep dasarnya kuat dulu kayak gitu. Memang aku lebih ke sana gitu. Tapi kalau bagiku setiap pilihan koreografer itu valid dan sah-sah aja dan nggak masalah gitu. Tinggal mereka serius menuju ke sana gitu. Mau mereka di yang manapun gitu, mau yang di tradisi, mau yang di kerakyatan, mau yang di hiburan, mau yang di populer, kayak gitu. Sebenarnya semuanya valid dan bagus gitu. Itu bukan sesuatu yang diperbandingkan gitu ya. Tinggal mau kemana, misalnya kayak aku tadi punya pilihan memang akan lebih banyak menemani koreografer dengan basis karya yang punya fondasi wacana yang kuat gitu, misalnya kayak gitu. Oh, oke. Nah, terus Mbak Nia ini kan selain jadi inisiator Paradance, terus kurator di IDF, ini kan Mbak Nia juga punya banyak kegiatan lain, kayak sedang menulis juga tentang tentang seni tari lah. Ini kan Mbak Nia maksudnya banyak banget kegiatannya, kayak kegiatan misalnya ya ada Persami Paradance, ada diskusi terkait koreografer muda, terus ada klub baca dan klub menulis dan membaca tari gitu. Itu aku pengen ngerti kayak sebenarnya ada harapan apa atau visi apa sih yang Mbak Nia pengen capai itu dengan banyaknya kegiatan di itu selingkungan tari. Sebenarnya sih kalau aku semua aktivitas yang kemudian dilakukan baik di Paradance maupun secara pribadi, secara personal, itu semuanya tuh aku lihat ketika melihat ada kebutuhan aja gitu. Misalnya, iya, misalnya di sini kita butuh, memang ada kebutuhan membaca sejarah tari gitu misalnya. Ya udah, kita bikin aja acara apa gitu ya, yang memungkinkan bagi Paradance, karena kan tadi Paradance juga tidak
ada sponsor tetap segala macam gitu ya, yang memungkinkan dan berbasis teman-teman gitu. Misalnya kayak gitu. Terus misalnya ada kebutuhan workshop apa gitu, ya udah gitu aja. Pokoknya semua yang hadir itu kalau bisa berbasis kebutuhan dan sesuai dengan ini kita kemampuan kita gitu. Nggak usah dibuat-buat gitu. Bener-bener mengalir aja ya Mbak ya. Karena kan misalnya kayak sekarang ya lagi pandemi gini, memang kalau misalnya kita mau bikin para dance festival online misalnya kayak gitu, itu kan biayanya justru sangat mahal ya. Dengan koreografer harus dia syuting, dengan dia butuh kru juga gitu. Padahal kalau misalnya pas para dance festival yang biasanya kan mereka datang aja terus kita yang ngurusin gitu. Nah akhirnya ya udah kita stop dulu. Kebutuhannya apa? Mungkin karena ini pandemi dan memang tidak banyak pekerjaan di panggung. Terus kemudian mungkin ini memang waktunya untuk mengupgrade diri gitu. Ya udah kita buka aja beasiswa mini gitu untuk pembelian buku untuk teman-teman koreografer dan teman-teman seni pertunjukan lainnya, atau mereka ingin ikut workshop gitu juga bisa minta beasiswa ke kita kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Maksudnya kita lihat kayaknya ada peluang kebutuhan ini, ya udah kita coba penuhi sesuai dengan kemampuan aja. Jadi segala kegiatan yang berkesenian yang Mbak Nia lakukan tuh ya ini hasil Mbak Nia membaca, menganalisa ini apa yang dibutuhkan, terus ini kemampuan kita kemampuan kita di mana nih, kita coba. Yang penting itu untuk terus menghidupkan ini ya Mbak, seni tari di sini gitu ya. Karena kan sebenarnya banyak jadi kan di Jogja aja banyak platform. Ya udah kira-kira yang di platform ini udah ada, ya udah biar mereka yang melakukan. Terus di Paradance akhirnya melakukan yang kemungkinan belum dilakukan kayak gitu. Ya kayak gitu biar ekosistem seninya tuh juga bergerak dinamis dan bareng-bareng gitu kan. Tidak hanya yang nggak cuma yang itu aja gitu, tapi ada peluang-peluang lain yang gitu. Oke Mbak Nia, thank you banget ngobrolnya hari ini, seru banget, menarik banget. Makasih udah berbagi sama kita. Terus sukses terus buat Mbak Nia dan tulisannya dan karya-karya lainnya. Dan buat teman-teman, thank you banget udah menyimak Karsa edisi ke-10 dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye.